hidung itu, yaitu hidung sebenarnya merupakan organ indera, ya, itu memiliki reseptor penghidu, olfaktori, taktil, dan thermal. Vestibulum nasi ini dan meatus inferior ini itu lebih sensitif terhadap aliran udara dibanding dengan meatus medius yang seperti ini ya. Di mana letak nasofaring? Nasofaring kalau kita lihat anatomi hidung, ini adalah hidung kiri, di mana yang S ini adalah septum, pembatas hidung kanan dan kiri. Ini rongga hidung, cavum nasi. Ini concha inferior atau inferior turbinate. Ini medial turbinate. Dan ini adalah dasar hidung ya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini ada nasofaring. Di mana letak nasofaring? Nasofaring berada di belakang cavum nasi dengan estimasi jarak kira-kira kalau kita dari luar, ini dari nares, dari lubang hidung ini sampai ke tragus. Tragus adalah ini seperti cuping yang kecil. Itu kalau kita ukur jarak dari nares ke arah tragus, ya kita kurangi 1 cm, itulah kira-kira letaknya nasofaring yang akan kita lakukan swab. Jadi kita perlu memahami anatomi ini, terutama jarak-jaraknya, sehingga dan arahnya juga nanti kita di dasar mulut, dasar hidung ya. Nah, mukosa nasofaring dan orofaring itu memiliki juga reseptor mekanis ya, yang dapat menstimulasi refleks batuk. Nah, hati-hati juga stimulasi refleks batuk saat sampling dapat menyebabkan transmisi aerosol virus, di mana 1 kali batuk bisa lebih dari 200 juta virus partikel yang berpotensi menularkan pada sekitarnya. Nah, untuk itu tentu kita memerlukan alat pelindung diri yang cukup ya. Jadi dianjurkan memakai APD level 3 ya untuk menghindari mengurangi kontak ya, untuk mengurangi risiko transmisi. Dan kita perlu pahami juga anatomi hidung pada dinding medial ini. Pada dinding medial kita lihat ini daerah yang kaya dengan pembuluh darah ya. Jadi pada bagian septum itu, pada bagian anterior, pada bagian depan ini ya, itu terdapat anyaman pembuluh darah namanya plexus kisah lebah ya. Dan di bagian posterior juga ada anyaman pembuluh darah, hati-hati bagian atasnya nih plexus Woodruff ya. Nah, kalau kita salah arah seperti ini dapat mencederai daerah septum, akan timbul risiko perdarahan. Perdarahan itu bisa di anterior pada plexus kisah lebah atau bisa juga pada daerah posterior pada plexus Woodruff. Nah, hal-hal apa yang menyulitkan? Ada kondisi-kondisi tertentu yang kasus di mana ada septum deviasi seperti ini, ya. Ini akan menyulitkan atau rintangan pada saat melakukan swab nih, ya, di mana swab tidak akan masuk oleh karena septum deviasi. Atau ada kasus tertentu, misalnya tumor hidung seperti ini, ya, kita akan sulit memasukkan swab, ya. Jadi hati-hati. Lain dengan seperti ini, kita lihat rongga hidung yang normal, tidak ada apa-apa. Tapi kalau seperti ini, kita harus hati-hati. Salah satu faktor penyulit untuk melakukan swab. Contohnya pada orang dewasa kita lihat nih dari hidung kanan, ini ada concha inferior, ini septum, ini hidung kanan, ini dasar hidung, kita susuri ke dalam seperti ini. Nah, ini akan kita lihat terus. Nah, ini adalah daerah nasofaring. Ini muara tuba ini nasofaring. Di sini kita swab ya, kita swab daerah sini ya. Setelah kita swab, lalu kita lakukan pelan-pelan seperti ini ya. Ini orang dewasa. Saya ulang lagi. Jadi kita dari itu menyusuri daerah dasar hidung, ya dasar hidung seperti ini di tengah-tengah kira-kira, hindari terlalu ke medial karena akan kena ke septum. Terus sampai ke belakang. Nah, daerah ini kita swab. Ini namanya daerah nasofaring ya. Ini kita swab. Ini pada orang dewasa kita lihat lebih longgar. Nah, kita bandingkan pada anak sebelahnya. Nah, pada anak kita lihat lebih sempit, konkanya juga relatif lebih besar. Dan di sini hati-hati ada adenoid ya, adenoid seperti ini. Jadi rongganya lebih sempit ya. Nih, celahnya tinggal, nah sekecil ini celahnya ya. Kalau kita bandingkan dengan yang dewasa, dia lebih sempit, kita lihat seperti ini. Jadi rongga hidung yang sebelah kiri ini adalah rongga hidung kanan dari bayi ya. Dan lebih sempit kita lihat ya. Nah, jadi memang hati-hati saat swab, kita harus tentukan dulu ukurannya supaya tidak terlalu dalam dan tidak banyak manipulasi. Nah, tipsnya apa dalam melakukan swab nasofaring ini? Pertama, kita ukur dulu jarak perkiraan ke dalam nasofaring ya, dengan cara mengukur tadi antara
nares ya dengan tragus. Tragus itu cuping telinga kecil ini ya. Nasofaring kira-kira 1 cm di depannya kira-kira. Jadi dari rongga hidung, dari nares ke arah tragus kita ukur kira-kira berapa, kita perkirakan dulu jaraknya. 1 cm di belakang itu adalah nasofaring. Jadi kita bisa perkirakan pada waktu melakukan tindakan swab. Jadi tidak terlalu kedalaman, juga tidak terlalu dangkal. Ya. Lalu yang kedua, kepala. Kepala diekstensikan kira-kira 70 derajat ya untuk memastikan posisi swab itu tetap pada dasar hidung. Sebelum melakukan, tentu kita harus lihat dulu kafum nasinya, kita lihat seperti ini ya. Ya. Terlihat kalau ada septum biasi kadang-kadang menonjol satu sisi sempit atau barangkali ada polip yang besar, seperti itu akan sulit menyulitkan kita. Kita harus lihat dulu, inspeksi dulu kafum nasi, kita lihat. Lalu arahkan swab tadi ke arah posterior sepanjang dasar kafum nasi ya, dasar hidung. Ya. Hindarin arah medial karena di arah medial itu tadi ada pembuluh darah, jadi ada plexus Kieselbach dan plexus Woodruff, dan hindari ke arah atas karena hidung bentuknya seperti piramid jadi bagian atas lebih kecil. Kalau taruh ke atas selain kecil ada tahanan juga akan nyeri dan juga di atas itu di septum bagian atas belakang itu ada plexus Woodruff. Jadi kalau kita ada tahanan sini kita teruskan paksa bisa melukai dan bisa risiko perdarahan dan nyeri. Jadi arahnya ada ke arah posterior sepanjang dasar hidung. Dan kita jangan memaksakan swab masuk kalau ada tahanan, begitu ada tahanan keras, jangan didorong untuk masuk. Ya, apabila swab kurang bagus bisa patah, apabila juga melukai darah pembuluh darah bisa berdarah, mimisan atau sebagainya timbul komplikasi nanti ya. Jadi kalau ada tahanan yang keras seperti itu jangan dipaksakan masuk, cukup stop sampai situ saja. Dan posisi tadi setelah sampai nasofaring, berikan waktu beberapa detik ya, beberapa detik sambil diputar, dirotasi ya, untuk ngambil sel-sel dia di daerah nasofaring. Nah, kadar virus corona itu dikatakan bereplikasi pada sel epitel. Kadar viral load mengindikasikan perubahan dinamis dari stadium penyakit, dan kadar viral load itu dilaporkan tinggi pada fase awal dan progresif, kemudian menurun secara gradual pada fase penyembuhan. Dan kadar viral load pada saluran napas diketahui tinggi pada minggu pertama, dengan puncak pada hari ke-4 dan ke-6 dari onset gejala, itu dengan jumlah 10/4 sampai 10/7 per mililiter. RNA virus dikatakan dapat tetap terdeteksi dalam kadar rendah dari sampel swab selama 9 hari pasca resolusi gejala. Dan dikatakan juga swab nasofaring memiliki kadar viral load lebih tinggi dibanding pada swab orofaring. Tapi memang sampel pada orofaring dan nasofaring dapat memicu refleks batuk yang dapat menimbulkan pembentukan aerosol yang berisiko terhadap tenaga kesehatan. Pada beberapa penelitian memang ada sampel diambil dari saliva dan kumur tenggorok yang dikatakan dapat meminimalisasi transmisi. Dan sebelum dilakukan tindakan pada pasien ini bagusnya sebaiknya memang dilakukan, dikeluarkan dulu ingusnya, kalau ada ingus dibersihkan dulu ingusnya, dikeluarkan dulu ingusnya, cairan dari hidung itu. Lalu kepala ditengahkan maksimal kira-kira 70 derajat, maksimalkan kepala 70 derajat, sehingga itu dagu segaris dengan tepi belakang kepala. Lalu ambil swab dakoron atau Floxua tersebut, dan masukkan tadi swab steril perlahan-lahan ke dalam rongga hidung, sejajar dengan palatum, menyusuri rongga hidung sampai ke nasofaring, dan dilakukan dengan gentle ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan kalau ada sumbatan, kalau ada terasa keras jangan dipaksakan ya, dengan cara gentle. Sampai terasa ada tahanan, swab masukkan jarak yang kita ukur tadi ya. Lalu diputar ke kiri kanan kira-kira beberapa detik, lalu hapus ke arah bawah dan ditarik perlahan-lahan keluar. Masukkan ke dalam swab, ke dalam media transport. Pada orofaring, ya, posisi kepala juga dalam posisi tengadah. Pasien diminta membuka mulut dengan lebar, lidah tetap dalam rongga mulut. Lalu tekan lidah dengan spatula lidah. Hati-hati jangan terlalu ke belakang. Kalau terlalu ke posterior spatula lidah itu akan berrefleks muntah pada pasien. Jadi kira-kira 2/3 saja dari depan sampai terlihat orofaring. Pakai lambung kepala lebih baik sehingga kita lebih mudah melihat kondisi orofaring.
akan membantu visualisasi. Lalu dengan background swab, usap area belakang tonsil kiri dan kanan serta dinding faring. Ya, setelah dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam media transport. Lalu masukkan hasil swab tadi ke dalam media tersebut dan ditutup rapat, ya, lalu dikirim dalam waktu yang harusnya dikirim dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, faktor penyulit apa bisa terjadi? Ya, sebenarnya faktor penyulit pada tindakan swab nasofaring ini terutama adalah jarang ada faktor penyulit, ya. Teman-teman, ada juga beberapa laporan terjadi epikstasis atau mimisan, ya. Ini karena fals root tadi, ya, atau ada bisa juga ada tumor kafum nasi, atau ada septum deviasi, atau bisa juga faktor penyulitan adalah muntah pada swab orofaring. Maksud ini tadi adalah misalnya kita terlalu ke atas, ya, arahnya terlalu ke atas, hati-hati, ini lebih sempit dan nyeri dan ada plexus waterproof, atau terlalu ke medial juga bisa melukai plexus kisal lebah, ya, itu. Jadi jarang, tapi paling sering adalah epistaxis yang dilaporkan. Nah, ini daerah plexus kisal lebah adalah Leeds area di daerah medium, di daerah septum, ya, itu merupakan anyaman anastomosis cabang pembuluh darah di anterior septum. Letaknya superficial nih dan mudah cedera oleh trauma, terutama pada bayi atau anak. Lebih tipis biasanya selaputnya.